Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah mengklik atau menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat kepada kalian semuanya, terutama bagi teman-teman guru-guru hebat yang saat ini lagi mempersiapkan untuk pretest PPG dalam jabatan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas soal pretest PPG dalam jabatan. Langsung saja ke soalnya. Ya, soal yang pertama, bacalah kutipan berikut. Setiap tahun pada bulan April, Lala mulai menghitung-hitung hari menanti kepulangan pamannya yang bernama Pak Win. Pak Win adalah seorang dokter muda yang bertugas di sebuah pulau yang jauh sekali. Kecil dan terpencil tapi indah, kata Pak Win. Setiap pulang, Pak Win selalu membawa oleh-oleh untuknya. Memang oleh-oleh itulah yang terutama ditunggu-tunggu Lala. Tahun ini, kepulangan Paman Win seminggu lebih awal dari biasanya. Paman Win jatuh sakit, karena itu ia dikirim pulang secepatnya. Dengan demikian, kepulangan Paman Win kali ini tanpa membawa oleh-oleh. Sehingga bagi Lala yang selalu mengharapkan oleh-oleh, kepulangan Paman Win jadi tak menyenangkan. Malah sekarang kepulangannya merepotkan semua orang di rumah. Nah, pertanyaannya, rincian struktur teks dan kutipan tersebut adalah: A. Komplikasi karena muncul masalah yang dihadapi para tokoh. B. Evaluasi karena berisi penurunan masalah yang rumit. C. Koda karena berisi pesan yang didapatkan dari cerita tersebut. D. Resolusi karena berisi penyelesaian masalah yang muncul. E. Orientasi karena berisi pengenalan tokoh, tempat, dan pembuka cerita. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? A, B, C, D, E. Silakan teman-teman jawab soalnya. Saya kasih waktu beberapa detik. Baik, mari kita bahas soalnya. Oke, yang mulai dari opsi yang E, orientasi. Ya, orientasi karena berisi pengenalan tokoh, tempat, dan pembuka cerita. Nah, di dalam konteks soal nomor 1, ya, untuk pilihan opsi yang E, di sana di teks tersebut tidak menjelaskan tentang pengenalan tokoh. Nah, contoh teks pengenalan tokoh yaitu saya bernama Adi, saya bekerja di rumah sakit. Nah, saya berasal dari kota Surabaya. Nah, itu masuk dalam opsi E, tetapi di sini bukan berisi tentang pengenalan tokoh, ya, hanya menjelaskan tentang masalah yang muncul pada teks, ya. Nah, masalah yang muncul yang mana? Yang pertama itu adalah yang bertugas di jauh sekali, kecil dan terpencil. Nah, ini muncul masalah, ya. Lalu kemudian kepulangan kali ini tanpa membawa oleh-oleh, ini juga menjadi masalah karena setiap ia pulang, Pak Win ini selalu membawakan Lala oleh-oleh. Tetapi ya, di dalam kalimat ini Paman Win kali ini tanpa membawa oleh, itu jadi masalah juga. Lalu kemudian Paman Win seminggu lebih awal dari biasa, Paman jatuh sakit. Nah, ini juga jadi masalah. Artinya bahwa teks ini itu menceritakan tentang permasalahan. Nah, kalau nomor 2, ini penyelesaian masalah yang muncul. Nah, kalau penyelesaian masalah yang muncul itu tidak ada penyelesaiannya, ya, hanya dia menceritakan tentang masalah yang ada pada tokoh yang namanya Pak Win dan keponakannya, yaitu namanya Lala. Kemudian yang C, ya, koda berisi pesan.
Ya, tidak ada kata atau kalimat yang berisi pesan atau nasihat. Jadi untuk yang C ini juga bukan opsi yang benar. Evaluasi berisi penurunan masalah yang rumit. Nah, kalau penurunan yang rumit, saya kira ini bukan masalah yang rumit, ya. Jadi untuk jawaban B juga bukan opsi yang benar. Nah, kalau yang A, ya, kalau A muncul masalah yang tadi dia Pak Win bertugas di pulau yang jauh sekali, kecil dan terpencil. Nah, itu masalah. Kemudian Paman Win jatuh sakit. Itu juga masalah yang dihadapi oleh para tokoh yang ada di teks ini. Jadi jawaban nomor 1 ini adalah yang opsi A. Ya, bisa dipahami teman-temannya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Bu Ida memulai materi pembagian dalam mengingat materi pengurangan. Ia mencoba memulai materi baru dengan menguatkan pemahaman materi sebelumnya. Teori belajar manakah yang menjelaskan fenomena tersebut? Ya, A. Teori belajar dengan mengulang-ulang oleh Thorndike. B. Siswa harus banyak praktek seperti disampaikan dalam teori belajar oleh Bresciu. C. Teori belajar Vygotsky yang menyatakan bahwa belajar harus dimulai dari yang dikenal siswa. D. Teori belajar matematika dari Harrell bahwa belajar dimulai dari masalah ways of thinking dan diakhiri dengan ways of understanding. E. Teori belajar VAC yang mengatakan bahwa belajar harus bertahap sesuai umur peserta didik. Nah, kira-kira jawaban yang benar antara A, B, C, D, E yang mana? Silakan teman-teman menjawab. Oke, kita bahas soalnya, ya. Nah, Bu Ida ya mencoba mulai materi yang baru, ya. Ini kata kuncinya supaya bisa dipahami soalnya, ya. Bu Ida seorang guru, kemudian ia mencoba memulai materi baru dengan penguatan pemahaman materi sebelumnya, sehingga siswa itu tidak bingung dalam memahami materi yang baru. Nah, kira-kira jawaban yang mana? Ya, A. Teori belajar dengan mengulang-ulang. Saya kira ini kan materi baru, bukan mengulang-ulang. Jadi untuk jawaban yang A ini bukan jawaban yang benar. Jadi untuk A ini salah, ya. A ini salah. Kemudian B, siswa harus banyak praktek, ya. Nah, kalau konteks soalnya ini matematika, ini bukan dipraktekkan, tetapi ini teori, ya, kalau matematika, ya. Jadi ini B ini salah, ya. Kemudian teori belajar Vygotsky yang menyatakan bahwa belajar harus dimulai dari yang dikenal siswa, ya. Nah, ini mencoba memulai materi baru tetapi dengan menguatkan pemahaman materi sebelumnya. Artinya siswa sudah kenal terlebih dahulu, ya, walaupun itu materi baru. Nah, untuk jawaban nomor 2 ini yang benar itu adalah yang C. Ya, kalau ini salah walaupun materinya matematika di soalnya, tetapi ini bukan jawaban. Kemudian untuk teori belajar perkembangan yang dikemukakan PAC ini juga bukan opsi yang benar. Artinya nomor E ini salah, yang benar adalah yang C. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang guru mengajar di sekolah di kawasan elit dengan biaya hidup yang cukup tinggi dengan gaji standar pegawai. Beliau harus pandai-pandai mengelola keuangan agar bisa tercukupi kebutuhan keluarganya. Ketika masa pengisian nilai rapot,
ada orang tua peserta didik yang berkunjung ke rumahnya dengan membawa bingkisan dengan harapan anaknya naik kelas. Pertanyaannya, sikap yang diambil adalah bagaimana sikap seorang guru tersebut ya kedatangan seorang orang tua ke rumahnya. Ia menginginkan anaknya naik kelas dengan sebuah bingkisan, istilahnya nyogok lah ya. Apakah A, menyambut kedatangan orang tua peserta didik, B, menolak kunjungannya karena harus segera pergi, C, memohon orang tua menyudahi permohonannya, D, mengalihkan pembicaraan dengan tema lainnya. E, menjelaskan kriteria kenaikan kelas dengan jelas. Nah, sikapnya bagaimana? A, B, C, dan E. Silakan teman-teman jawab. Ya. Untuk pertanyaan nomor 3, ini jawabannya adalah yang E, ya. Yang E, menjelaskan kriteria kenaikan kelas dengan jelas, ya. Nah, bisa dipahami teman-temannya. Kalau soal nomor 3 ini mungkin tidak terlalu sulit ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Pak Wira merupakan guru kelas 5 SD pada waktu mengajarkan konsep perambatan kalor di kelas. Dia mendapatkan sebagian besar peserta didik kesulitan memahami materi yang tidak memperhatikan penjelasannya. Hal ini membuat Pak Wira merenung dan bertanya-tanya, mengapa para peserta didik cenderung mengantuk ketika dia menjelaskan konsep perambatan kalor di depan kelas. Rencana tindakan yang dapat dilakukan Pak Wira untuk mengatasi permasalahan di kelasnya adalah A, memberikan ulangan harian tentang adaptasi perambatan kalor, B, memberikan hukuman kepada seluruh peserta didik yang mengantuk, C, menugaskan peserta didik untuk belajar mandiri tentang perambatan kalor, D, meminta peserta didik mengamati tayangan video tentang fenomena perambatan kalor dan menyampaikan pendapatnya. E, meminta peserta didik untuk menuliskan pendapat tentang fungsi pakai pada alat masak logam. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? A, B, C, D, dan E. Silakan teman-teman jawab. Saya kasih waktu beberapa detik. Oke, kita bahas sama-sama ya. Nah, Pak Wira ini ya pada saat ia menjelaskan tentang perambatan kalor, ini banyak siswa yang tidak memperhatikan bahkan mengantuk. Artinya ini dalam mengajar tentang perambatan kalor di kelas ini sangat membosankan pada peserta didik, sehingga dia harus bagaimana caranya supaya pada saat penjelasan perambatan kalor di kelas itu tidak mengantuk atau mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Ya. Yang A, memberikan ulangan harian, ini opsi yang tidak efektif ya, tetap akan membosankan ya. Dia tidak akan paham kalau hanya memberikan ulangan harian. Kemudian yang B, memberikan hukuman, apalagi memberikan hukuman. Ini bukan opsi yang baik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kalau C, menugaskan peserta didik, apalagi menugaskan peserta didik pasti tidak akan paham. Ya, kemudian yang D, meminta peserta didik mengamati tayangan video tentang fenomena. Nah, ini adalah jawaban opsi yang benar di nomor 4 ya. Karena dalam melihat tayangan video itu kan sangat menarik kalau ditonton. Kemudian di sana dijelaskan secara detail dengan baik sehingga anak-anak tidak mengantuk dalam melihat dan menonton tentang fenomena perambatan kalor. Jadi jawaban opsi nomor 4 yaitu yang D ya. Bisa dipahami teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Dalam kegiatan penilaian otentik,
banyak model yang dapat digunakan pada suatu penilaian. Seorang pendidik meminta peserta didik untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan yang telah diajarkan. Bentuk penilaian otentik adalah A. Penilaian antar teman, B. Penilaian proyek, C. Penilaian kinerja, D. Penilaian portofolio, E. Penilaian diri. Ya, jawaban nomor 5 yaitu karena ini adalah mendemonstrasikan atau mempraktikkan secara langsung, sehingga jawaban nomor 5 yaitu yang C. Ya, penilaian kinerja. Karena dalam mendemonstrasikan ini kan lagi praktek, artinya lagi bekerja, sehingga masuk dalam penilaian kinerja. Ya, bisa dipahami teman-teman? Nah, itu aja soal PPG prajabatan atau dalam jabatan ya pada video kali ini. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan saya doakan semoga teman-teman bisa lulus pretest PPG dalam jabatan maupun prajabatan. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.